Baik, selamat pagi. Terima kasih telah bersama saya. Saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada pertemuan ketujuh kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Seorang Kemanusiaan yang Kritis melalui Pendekatan Intervensi. Buku ini menjelaskan bahwa klaim tentang dunia yang baik, yang lebih baik, akan tetap ada, tidak lebih dari khayalan, kecuali cara kerja internasional tatanan ekonomi nasional, termasuk dalam analisis kemanusiaan intervensi. Dua perdebatan sentral dapat diidentifikasikan di jantung pemikiran intervensi kemanusiaan antara ahli teori dan praktisi. Salah satu perdebatan menyangkut teori keunggulan kedaulatan negara atau hukum internasional. Yang kedua menyangkut dugaan progresif perkembangan norma internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks perdebatan kedua itulah mulai mempertimbangkan subjek buku ini yang merupakan teori solidaris intervensi kemanusiaan. Ada dua masalah utama yang diidentifikasikan dalam teori pemecahan masalah Rice, dan ini juga relevan untuk solidaris berteori tentang kemanusiaan. Intervensi tarian yang pertama adalah metode teori positivis mereka dan khusus pelakuan mereka terhadap elemen analitis dari kebenaran. Sebagai korespondensi yang kedua adalah legitimasi mereka atas struktur ketidaksetaraan tanpa penilaian kritis. Untuk mendukung keduanya, pengamatan pertama saya akan menjelaskan mengapa metode positivis berteori di pihak usaha solidaris bermasalah dan mengapa analisis wawasan yang diberikan oleh teori murni bot adalah alternatif yang lebih baik. Dalam menangani masalah kedua terkait dengan pemecahan masalah berteori, saya melanjutkan untuk mengusulkan fondasi teoritis alternatif untuk solidaris berteori tentang intervensi kemanusiaan yang di prakonteks khusus tidak mereplikasi struktur yang ada, tetapi tantangan dan istilah mereka. Pemahaman umum Ken Bot tentang teori berasal dari Philip Allott. Konsepsi teori didefinisikan HAT sebagai urutan mental dari realitas di masyarakat tertentu, membentuk dirinya sendiri. Realitas di dalamnya menjelaskan dan membenarkan keyakinan yang diperlukan untuk membentuk diri masyarakat. Definisi ini menyerap tiga dimensi berbeda teori. Didefinisikan sebagai teori transendental, murni, dan praktis. Memang tipologi inilah yang meminjamkan Bot kerangka kerjanya untuk teori keamanan dunia. Teori transendental mempresentasikan landasan bagi realitas masyarakat itu adalah ontologis masyarakat karena memberikan pemahaman masyarakat tentang sumber kebenaran dan nilai. Dengan demikian, itu adalah teori yang mengangkar dalam masyarakat di tingkat terdalamnya. Teori transendental memberitahu kita apa yang nyata atau apa yang ada dalam politik dunia. Bagi teori kritis, satu-satunya pengetahuan yang sah adalah mencari kebebasan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui teori murni. Teori murni memberikan kerangka kerja pendekatan emansipatoris untuk memahami epistemologi dalam istilah apa yang dikatakan masyarakat kepada dunia sendiri tentang apa itu dan mengapa dan apa yang mungkin dipilihnya. Artinya, tugas transformasi atau perubahan perlu diformasikan oleh normatif tujuan dari suatu teori
yang di dalamnya dikaitkan dengan teori kritis emansipasi. Teori kritis menganggap proses berteori itu sendiri sebagai sebuah bagian penting dari praktik politik. Proses ini diinformasikan oleh elemen teori kritis yang didefinisikan sebagai teori refleksif. Mark Neufeld mendefinisikan ini sebagai refleksi teoretis tentang proses berteori itu sendiri. Dalam definisi ini, setidaknya ada 3 elemen inti dapat diidentifikasikan. Unsur pertama dari teori refleksif meminta ahli teori untuk waspada premis yang mendasar teori seseorang. Elemen kedua dari teori refleksif mendorong ahli teori untuk mengenali inheren politik normatif dari paradigma mereka sendiri dan norma tradisi sains yang mereka hasilkan. Teori pemecahan masalah menganggap dunia atau realitas sebagai sesuatu yang diberikan tanpa mempertanyakan. Ini menggunakan parameter yang ada untuk memperbaiki disfungsi atau masalah yang muncul dalam tatanan atau kenyataan ini. Oleh karena itu, prihatin atau secara sadar atau tidak dengan reformasi khusus yang ditujukan untuk memenuhi kenyataan ini. Tatanan internasional adalah pola aktivitas yang menopang elemen tujuan utama atau utama dari masyarakat negara atau masyarakat internasional. Namun, lembaga-lembaga internasional neoliberal tatanan ekonomi secara konseptual memisahkan ekonomi dan politik. Konsep keamanan manusia yang dianggap dalam pengertian umum melibatkan koleksi proposisi yang sangat luas. Karena itu, susunan George berargumen, begitu Anda memahami bahwa neoliberalisme bukanlah kekuatan seperti gravitasi, tetapi konstruksi artifisial yang menciptakan oleh orang. Anda juga dapat memahami bahwa apa yang telah dibuat oleh beberapa orang lain bisa berubah. Memang perkembangan liberalisme ekonomi tidak dapat dipahami tanpa menganalisisnya. Keadaan historis, salah satunya adalah keadaan modern yang melengkapi panik perkembangannya. Konflik di bekas Yugoslavia serta di provinsi Kosovo sebagian besar digambarkan sebagai hasil dari bentuk kebencian etnis lama. Memang beberapa aktor politik yang paling penting diduga dipengaruhi oleh catatan dari penulis sejarah yang berbeda. Banyak yang berpendapat bahwa ada 2 Yugoslavia, keduanya dibentuk oleh politik kekuatan besar. Keadaan tahun 1918 sampai dengan 1941 menentukan komposisi apa yang akan menjadi negara multinasional. Tatanan konstitusional bekas Yugoslavia ditentukan oleh Woodward sebagai jaringan kompleks hak milik publik, federalisme dan individu kelompok, dan hak nasional atas kesetaraan nasional dan ekonomi. Prinsip kedaulatan sangat penting bagi negara tatanan konstitusional bekas Yugoslavia. Ini menyeratkan secara bersamaan hak untuk menentukan nasib sendiri dan diperoleh oleh Yugoslavia pertama bersama-sama dengan gagasan demokratis dan sosialis tentang kedaulatan rakyat. Ketentuan untuk keamanan individu adalah elemen utama ketiga sebelum perang stabilitas di Yugoslavia. Konsep utama penentuan nasib sendiri adalah gagasan bahwa pekerjaan dan warga negara dalam asosiasi
akan mengatur pekerjaan mereka, tempat dan komunitas lokal. Sistem ini menggantikan kepemilikan pribadi dan pasar modal dan pekerja dengan hak milik bersama yang setara untuk orang yang dipekerjakan dan partisipasi yang sama dalam mengelola properti ini. Analisis di atas menyajikan komposisi internasional di mantan Yugoslavia secara nasional, merdeka dari Timur Soviet. Ini artinya Yugoslavia memainkan peran penting bagi keamanan Eropa dalam kampanye anti-Soviet Eropa. Sebagai imbalan atas apa yang pemerintah Barat, isu-isu yang terkait dengan contoh pembangkangan sejumlah besar uang diberikan kepada bekas federasi untuk memungkinkannya berkembang secara politik dan ekonomi. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.